Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan sebagai pujian dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita bersama, yang setiap saat, setiap waktu tak ada berhentinya, bahkan sampai pun kita mati. Oleh karena itu, bentuk syukur kita secara lisan adalah alhamdulillah, yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa seluruh di sisi kita, depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita, semuanya adalah nikmat Allah untuk kita. Yang ketiga kalinya kita buktikan dengan sebuah atau bentuk perbuatan sebagai perwujudan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu sendiri menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk pengabdian atau ma'bud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan perintah Allah. Harta, jabatan, kedudukan, kemiskinan bahkan atau kekayaan yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harus kita sikapi dengan sikap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berikut salam tak lupa kita sanjungkan sebagai ucapan seorang pemujanya yang sangat mencintai, sangat mengasihi kepada nabinya. Orang menyebut Nabiullah, Nabi Allah sama saja sebenarnya. Tapi salahnya kalau orang menekankan yang benar hanyalah Nabiullah, terus kata-kata nabi yang lain nabiyina, tidak betul, itu yang salah. Semuanya sebutan untuk nabi yang baik-baik adalah benar. Semua pujian yang untuk Nabi setinggi apapun takkan mencapai ketinggian daripada derajat Rasulullah SAW. Pujian yang terlontar dari mulut kita, yang senantiasa dalam hidupnya menjadi suri teladan kehidupan kita. Siapapun kita, polisikah, tentarakah, pegawai-kah, rakyatkah, orang miskinkah, orang kaya, semua teladannya adalah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini setelah kita selesai, bahkan belum juga selesai karena hari ini masih masuk hari tasyrik, dan diharamkan kita melakukan puasa apapun karena kemuliaan dan keagungan Allah SWT. Di hari-hari lain barangkali kita boleh puasa,
Di hari Tasyrik ini 3 hari kita diberi resign, tidak boleh puasa apapun. Namun begitu, kita tidak juga boleh makan apapun. Walaupun daging dibagikan, daging ada di rumah, di kulkas sebanyak-banyaknya, terus kita melampaui batas makannya, itu juga tidak betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema hari ini, Islam adalah asing bagi umat Islam sendiri. Agama Islam asing bagi umat Islam sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ini muncul daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, bada'ad-din ghariban fasayaudu ghariban kama kana. Tuba lil ghuraba manhum ya Rasulullah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Islam nanti atau bahkan kini asing bagi pemeluk-pemeluknya. Kita coba agak teliti sedikit. Penduduk di Kepau 1000 lebih, khusus di lingkungan jamaah Masjid Musdalifah. Yang masuk ke masjid, kita hitung berapa ekornya. Ini menunjukkan keasingan Islam terhadap masyarakatnya atau pemeluknya. Mengapa demikian dan itu terjadi? Karena umat Islam memang sudah semakin jauh dengan agamanya, dengan rumahnya yang disebut oleh Allah SWT, rumah umat Islam adalah masjid. Tempat pergaulan umat Islam adalah masjid. Tempat pergumulan perekonomian adalah masjid. Semuanya pusatnya adalah masjid. Menyusun kekuatan adalah masjid. Dan ini yang kita tinggalkan semuanya, sehingga seolah-olah masjid asing, orang Islam masuk ke masjid, berpikir-pikir dulu. Anak-anak Islam masuk ke masjid, mikir juga dulu. Orang tua anaknya masuk ke masjid, mikir juga dulu berapa bayarannya nanti kalau ngaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang menyebabkan Islam, agama Islam menjadi aneh buat pemeluk-pemeluknya. Karena jauh dari masjid, jauh dari rumahnya, maka masjid seolah-olah tak ada kehidupannya. Dihidupkan kembali juga tidak sesenang apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan. Buat pengajian yang datang seekor 2 ekor saja. Padahal ini untuk kajian kita bersama supaya kita kembali lagi kepada Islam. Ada sebagian lagi yang hanya membantah saja, membuat alasan inilah itulah. Yang pada dasarnya dia orang Islam yang ngerti barangkali sedikit banyak Islam, tapi hidupnya sebenarnya bukan untuk Islam, sehingga dia banyak bantahnya, banyak mikirnya, dan banyak hal-hal yang lain secara negatif bagi dia. Padahal Islam adalah agama yang jadi pedoman langkah kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun kesibukan kita. Yang kita sibuk dari satu masalah atau sibuk dari satu kegiatan, barangkali kita banyak kegiatan dan seterusnya,
itu adalah Islam yang menjadi aturan kehidupan kita. Di sisi manapun, kita apapun pangkatnya, kita apapun kedudukannya, kita bagaimanapun tingkat perekonomian kita, Islam adalah jadi pedoman kehidupan kita. Bukan macam gaya sekarang, Islam nampaknya hanya di masjid saja, kalau di luar minta ampun kurang ajarnya. Macam hari ini banyak polisi ke masjid-masjid penuh dengan polisi. Cuma kalau dia di kantornya masih sebagaimana dia di masjid atau enggak, itu yang menentukan adalah kemampuan dia mengaji, kemampuan dia memahami Islam yang dia miliki. Sebagaimana kita yang miskin, yang buruh juga begitu. Agar para buruh di masjid ini elok, tunduk, ruku, tadarruk kepada Allah SWT, kemudian dia kembali ke masyarakat, kembali ke rumah dan bekerja sebagaimana kegiatannya, apakah dia masih ada di dadanya itu Islam, terkenang Islam, masih sembahyang, masih mengingat Allah SWT? Orang yang demikian sama halnya dengan pejabat-pejabat tinggi ataupun pejabat rendahan. Mereka tunduknya ada di masjid, di luar masjid, di kantornya dan sebagainya, ya. Itu sudah tak mengingat lagi. Nanti kan dosa bisa ditebus lagi. Jumatan sampai ke Jumat lain sudah bebas, sudah pray dosa kita. Memangnya yang dia pikir masjid ataupun tempat-tempat ibadah yang lain atau Jumatan yang kita kerjakan hanya untuk pencuci dosa saja? Walaupun janjinya Allah SWT, janjinya Rasul memang begitu. Tapi kalau memang kita bersandar pada begitu, kita tak dapat apa-apa. Bahkan ampunan yang dijanjikan oleh Rasul tak akan diberikan kepada orang-orang yang model macam itu. Karena beragama masih mikir-mikir, beragama pakai perhitungan, tidak lillahi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan korbannya saja sebenarnya yang menjadi contoh Nabiullah Ibrahim kepada manusia. Penyerahan diri penuh kepada Allah SWT apa yang diperintahkan. Beratus tahun dia menunggu anak terlahir. Anak yang lahir suruh ngasingkan di tempat yang sunyi, yang tak ada kehidupan di situ. Sementara kita hanya terasing sedikit saja, yang sebenarnya juga tidak terasing di kantor, bukan terasing kita, hanya terasing sama istri anaknya, terpisah sementara. Di kebun sebagai buruh, kita hanya terpisah sementara. Di antara perpisahan-perpisahan dengan keluarga itu, maka tak bisa kita lupakan Allah SWT. Kalau waktunya sholat, kalau sempat ke masjid, kalau enggak ya di situ saja. Oleh karena itu kita sampaikan, sebelum kita berangkat, selain membawa bekal dan dasi, bawalah kain sarung, bawalah untuk ibadah, dan seterusnya. Itulah yang memungkinkan untuk kita, yang harus kita juga miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim anaknya masih kecil, baru lahir, sudah diasingkan di tempat di gurun yang tak ada di situ kehidupan. Semut pun tak bisa hidup.
Di tengah terik, tanahnya bebatu, bepasir, yang air tak ada. Apakah barangkali kita memikir itu kan Nabi? Betul. Tapi namanya Nabi juga manusia. Tapi memang Allah pilih. Tidak mungkin Nabi model macam kita, yang tidak bisa diikuti, yang tidak bisa diteladani dalam kehidupan untuk umat manusia. Makanya Allah pilih yang model-model luar biasa, yang akhirnya melahirkan generasi yang luar biasa juga, yang kemudian mengisi dunia ini adalah umat-umat luar biasa. Mestinya gitu. Rasul sampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi sekali, harus kita junjung tinggi di atas kepala kita. Agama yang kita anut mulai kecil, agama yang kita anut dari datuk nenek moyang kita. Jangan karena perbedaan-perbedaan kemudian kita jadi lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali orang yang merasa dirinya sudah Islam karena sembahyang berjamaah dan seterusnya, itu bagus. Cuma sebenarnya Islam bukan hanya sembahyang. Perintah-perintah yang lain yang wajib itu sebenarnya derajatnya sama. Cuma cara pelaksanaannya nanti ada ditentukan oleh kemampuan-kemampuan kita. Cuma yang tidak bisa ditentukan oleh kemampuan kita itu adalah syahadat dan sholat. Oleh itu saya sampaikan, barangkali seringkali khotib, buya, ustadz, kiai menyampaikan ini, sholat adalah satu-satunya ibadah kita yang tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun selama otak kita masih lurus. Walaupun badan terputus-putus, walaupun badan hancur sakit, tapi otaknya masih lurus waras, sholat tidak bisa ditinggalkan. Tapi walaupun badan gemuk sehat dan seterusnya, gendut badannya, makannya banyak, tapi miring, tidak wajib sholat. Itu bisa dianalogikan bahwasanya kalau orang tidak sholat mesti miring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Islam aneh di negeri umat Islam sendiri. Karena memang yang menghidupkan Islam adalah ilmu itu sendiri. Kalau kita berilmu, maka Islam akan hidup. Tapi kalau kita tidak mulai dipanggil oleh pengumuman yang disampaikan, mau kita pergi ke majelis taklim, mesti ke majelis zikir, ke majelis-majelis kebaikan, kita tinggalkan kegiatan kita yang mungkin memang bisa ditinggalkan demi untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, menambah ilmu, menambah tahu tentang agama yang kita perlu. Insya Allah masjid ini akan penuh sendirinya. Oleh karena itu bisa disampaikan, masjid itu bangunan bagus, bangunan besar, tergantung pada masyarakatnya. Masjid kita ini kan sebenarnya seolah-olah ambisi kita saja, ambisi pengurus, walaupun sebenarnya baik, tapi ya kurang lah, karena tidak
menghitung berapa kemampuan masyarakat yang diajak bangun ke masjid ini. Masjidnya besar, isinya tak ada. Sebenarnya kita menangis. Tapi apa artinya? Barang itu sudah ada, tinggal kita saja mengolahnya. Masyarakat mudah-mudahan diberi hidayah, diberi kesadaran kembali bahwasanya rumah umat Islam, rumah kita semuanya, rumah kampung ini adalah kembalinya ke masjid. Seluruh kegiatan apapun sebenarnya pusatnya juga di masjid. Oleh karena itu sedikit demi sedikit kita akan susun. Baitul Mal kita sudah terbitkan, karena dananya sedikit maka tidak juga bisa berbuat banyak. Barangkali hanya 10-20 orang yang bisa dibantu, walaupun istilah dia pinjaman. Tapi tujuannya bukan itu. Ingin mengembalikan umat Islam, menyadarkan umat Islam bagaimana riba yang berkeliling di lingkungan kita bisa habis, bisa musnah, tidak ada riba lagi. Kita dikelilingi kehidupan yang ribawi. Oleh karena itu pengurus masjid menginginkan itu semua supaya masyarakat penduduk di Kepulauan Jaya ini mendukung semuanya. Mudah-mudahan sukses masyarakatnya kembali lagi ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian manhum ya Rasul, siapa mereka yang aneh-aneh itu? Manusia yang aneh dari agamanya itu. Dan orang inilah orang yang bahagia, yang menjadi reformis, pembaru-pembaru di masyarakatnya. Yang pertama, alladzina yusrifuna idza fasadan nas, orang yang memberikan perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan di masyarakat bukan dari sisi agama saja, dari sisi adatnya, dari sisi agamanya, dari sisi kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita yang sekiranya tidak produktif, tidak baik. Itulah pembaharu-pembaharu, orang yang beruntung. Dan itu akan terlahir dimanapun, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di negara, di dunia. Walaupun terkadang bagi orang yang keras akan memakan korban juga. Pemerintah menyebut dengan teroris. Itulah pembaharu-pembaharu yang lahir di sebuah pemukiman, di sebuah masyarakat, dan itu harus lahir di sebuah negara. Lahir mujaddid-mujaddid, pembaharu-pembaharu hukum, pembaharu-pembaharu pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan, pembaharu-pembaharu politik, dan seterusnya. Mereka yang kita harapkan. Yang kedua, alladzina yazituna idza naqasan nas, orang yang memberi kelebihan kegiatan, kelebihan amalan tentang agama ataupun bukan agama, sementara manusia menggerogoti supaya kegiatan perbuatan itu tidak terlaksana di masyarakat. Ya, kita contohkan saja majelis taklim kita bentuk. Ada orang yang
masih sinis, padahal dia termasuk tokoh atau orang yang terpandang di sebuah masyarakat itu. Itulah bentuk-bentuk orang yang disinyalir dalam hadis ini. Orang ingin menambah, memperbaiki yang sebaik-baiknya, yang lain menggerogoti, tapi itu memang sudah takdir kehidupan. Ada orang yang berusaha baik dan ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kebaikan itu. Sudah sunnatullah. Dan kadang bukan terlahir dari orang-orang jahat di masyarakat itu, bahkan orang dalam sendiri. Dan itulah tantangan para pembaharu-pembaharu di sebuah masyarakatnya. Yang ketiga, alladzina yuhibbuna sunnati idza ma tahan nas, yaitu orang yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul, ajaran-ajaran Islam dimanapun berada. Namun banyak juga orang yang ingin mematikannya, ingin menghancurkannya, ingin menggagalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, semuanya hari ini kita harus sadar bahwasanya tantangan, godaan, halangan, rintangan semuanya ada, bukan dari luar, pasti dari dalam. Kita kembali sampaikan, mengapa narkoba hidup di masyarakat? Karena memang orang dalam. Karena orang dalamnya ada yang berkolaborasi dengan orang luar. Mengapa mabuk-mabukan hidup di kita? Ya karena orang dalam. Mengapa perempuan-perempuan nakal berkeliling di kampung kita? Ya karena orang dalam. Tapi kalau orang dalam semuanya sadar bahwasanya itu kesalahan dan keburukan di masyarakat, maka tidak akan ada kesemuanya itu ada di kita. Kita akan hidup damai secara Islam, bergaul secara Islam, dan semuanya dengan tatanan Islam. Orang bilang dengan syariat. Syariat ya Islam itu, bukan yang lain. Yang selama ini kita kerjakan kan syariat kita, aturan kita. Bahwasanya kita hidup sebagai orang Islam, aturan main kita hidup adalah syariat itu sendiri, yakni agama Islam. Apapun kedudukan kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita dan seterusnya, semuanya di Islam. Oleh karena itu kita perlu tahu dan kita belajar. Makanya majelis taklim itu dibuat di masjid ini, pertama untuk syiar, bahwasanya menunjukkan masjid ini hidup, bukan kuburan. Imam masjid dibentuk yang terpilih, yang terbaik, dan semuanya terbaik dari penilaian musyawarah masyarakat. Kalau ingin yang baik lagi, ya anak-anak kita dong, pergi ke pesantren, pergi ke kuliah agama, supaya nanti balik dia kembali
memberi peringatan kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya akan lebih baik dan lebih maju, bukan seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sanggup membuka hati pikiran kita demi masa depan kehidupan kita yang islami tentunya, karena kita orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.